Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bicara tentang misalnya ya, jangan bicara tentang indahnya pernikahan di depan teman kita yang masih sendiri. Apalagi baru diputusin. Aku baru tahu sekarang ya rasanya menikah itu luar biasanya, tahu gini dari dulu menikah. Dia padahal baru diputusin atau baru bercerai. Jangan bicara di depan dia. Jangan bicara tentang harta di depan orang yang sedang kesusahan. Dia juga lagi dikejar-kejar sama debt kolektor. Dia kena pinjol misalnya. Jangan flexing di depan dia dan seterusnya. Ini empati. Tapi begitu kita kehilangan empati, muncullah kecemburuan, muncullah kedengkian, muncullah perasaan sakit hati. Akhirnya ukhuwah itu hanya cerita. Persatuan cuman teori. Indonesia butuh wahdatus syu'ur tentang suku, wahdatus syu'ur tentang budaya, wahdatus syu'ur tentang mazhab dalam fikih, wahdatus syu'ur tentang ormas, wahdatus syu'ur tentang komunitas. Satu perasaan sehingga saling menjaga perasaan yang lain. Bentar lagi Ramadan. Ada yang salat tarawihnya 11 rakaat. Ada yang salat tarawihnya 23 rakaat. Wahdatus syu'ur, jaga perasaan. Bahkan mungkin ada di satu masjid 2 versi. Pertama 11, yang 11 berhenti istirahat dulu di teras, yang 23 lanjut. Alhamdulillah bagus, saling menjaga. Yang jangan khotibnya yang justru merusak wahdatus syu'ur dengan khutbahnya menghina yang lainnya. Jaga perasaan. Respect to other. Sehingga kita tidak menghakimi, no judgment, kita tidak merendahkan, kita tidak membuka aib dan seterusnya, mencari-cari kesalahan, apalagi tajassus kalau dalam bahasa Al-Quran. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan karena pasti ketemu. Namanya manusia, pasti punya salah. Nggak dicari aja ketemu, apalagi dicari, udah pasti ketemu itu. Sehingga kita jaga. Kalau kita nggak bisa jaga ini, maka kita nggak bisa bicara tentang persatuan. Bahkan dimulai dari keluarga kecil. Adik kakak jaga perasaan. Misalnya, salah satu dari saudaranya itu ada yang mungkin karena saking senang makan, mungkin berat badannya nambah. Maka jangan, kak, timbang kak. Minggu ini udah nimbang belum? Jangan, jaga perasaannya. Sehingga dia tidak merasa tersinggung gara-gara dia mungkin ngerasa direndahkan karena masalah fisik. Jaga perasaan teman kita, jangan dibully. Kemarin ada tuh yang bunuh diri kalau nggak salah gara-gara dibully anak yatim ya. Dibully sebagai anak yatim terus bunuh diri. Nggak punya bapak dibully. Itu mental illness. Saya pernah menangani pasien mental karena saya punya yayasan gratis juga untuk pasien mental illness. Saya punya yayasan gratis untuk pasien kanker, untuk yang kurang mampu. Nah, ada salah satu pasien kita, pasien mental, yang kita sedang terapi lewat para psikiater, psikolog Islam, para dokter. Dia itu udah setahun nggak keluar dari kamar, nggak mandi, dipasung sama orang tuanya. Penyebabnya apa coba? Dibully di sekolah. Hanya gara-gara dibully di sekolah, akhirnya dia stres, akhirnya nggak mau sekolah, sama orang tuanya dianggap ODGJ. Dianggap orang gila. Takut lari kemana-mana, akhirnya dipasung. Makin dipasung, makin dia stres. Makin dia benar-benar jadi kelainan gangguan jiwa. Setahun nggak mandi. Ada lagi satu pasien kita dibully sama tetangga. Sehingga dipasung, udah lebih dari 3 tahun. Maaf, saking parahnya sampai dia makan kotorannya sendiri. Udah nggak manusia lagi. Saking udah benar-benar jadi gangguan jiwa gara-gara dipasung sama orang tuanya. Kita ambil dari kampung-kampung, dari gang-gang kita ambil. Membujuk orang tuanya juga nggak mudah karena mereka juga nggak ngerti. Lalu dibawa ke kita didik, kita terapi. Alhamdulillah setelah 6 bulan terapi, setahun terapi, 2023 kemarin 17 Agustus, di antara pasien mental kita yang udah hampir survive bisa menjadi paskibra mengibarkan bendera merah putih dalam upacara bendera pada 17 Agustus 2022. Pasien mental issue, mental illness. Itu realitas di masyarakat. Gara-gara apa teman-teman? Gara-gara nggak empati. Makanya di sekolah rimba kita ajarin yang namanya materi conscious empathy. Salah satunya apa? Kalau ada siswa sekolah rimba yang sakit, guru akan ngasih tahu ke siswa yang lain.
Misalnya Yahya nih, anak saya sakit. Anak Rimba, Yahya, mereka manggilnya si Abang. Si Abang lagi sakit. Yuk kita doain yuk. Akhirnya semuanya doa. Itu belajar empati tuh. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa dan seterusnya. Sekalian belajar fikih dan doa sakit. Kalau Yahya sakitnya lama sampai seminggu, ditelepon sama gurunya. Bisa loudspeaker, bisa video call. Siswa-siswa teman-temannya semuanya ngumpul, ngasih semangat. Yahya semangat ya, kita kangen kapan sekolah dan seterusnya. Conscious empathy. Begitu Yahya masuk sekolah, pernah Yahya tuh sakit seminggu. Pas dia masuk sekolah, semuanya pada peluk Yahya. Yahya. Saya ngeliat inilah pendidikan. Karena saya bikin sekolah sendiri, ya kurikulumnya saya create sendiri. Alhamdulillah jadi lebih mudah. Saya bilang ke guru-guru, nomor 1 di sekolah SD, sosial emosional. Itu materi paling penting. Sehingga bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik, bukan tentang teori hafalan, tapi sosial emosionalnya. Sehingga ketika di antara mereka ada konflik, guru menjadi penengah. Wasulhu khair, berdamai itu bagus loh, diambil dari ayat. Akhirnya mereka berdamai. Diajarin cara damai. Kebenaran beberapa guru kita emang psikolog juga. Mereka ikut tes psikolog semuanya. Tes psikotes semuanya. Supaya kita tahu bagaimana menangani mereka. Misalnya Yahya itu feeling. Anak feeling itu kalau misalnya ditegur jangan bilang kalau kamu kayak gini nanti begini. Tapi katakan kalau kamu kayak gini Baba sedih. Pakai bahasa perasaan. Jadi dia kena gitu. Di nama anak-anak sekolah rimba, di name tag mereka itu ada kode psikotesnya. Yahya feeling extrovert, berarti Yahya Ayyash FA. Ditaruh di name tag. Kenapa? Biar gurunya kalau komunikasi sama siswa tahu ini anak psikologinya apa. Sehingga berkomunikasi dengan bahasa psikologi anak. Kan gak hafal semua anak. Itu kita lakukan improvisasi kita dari dunia pendidikan. Saking seriusnya kita untuk membangun conscious empathy kepada anak-anak. Itulah pesan persatuan saya untuk anak-anak muda. Yuk kita belajar empati. Caranya mindfulness of other, wahdatus syu'ur, mikirin perasaan orang lain sehingga kita bisa menjaganya, maka terjagalah persatuan dan ta'liful qulub di antara kita. Mudah-mudahan kita menjadi pemuda-pemuda seperti yang digambarkan Allah di dalam surat Al-Kahfi, wa rabatna ala qulubihim, kami ikat hati-hati mereka, yaitu rabitatul qulub, dengan cara menjaga perasaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. 2 poin tentang yang pertama masjid menjadi madrasah umat dan yang kedua menjaga perasaan sebagai modal persatuan. Sehingga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.